Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita setelah ujian tengah semester ya. Itu perancangan penataan fasilitas dengan metode konvensional. Sebagai pengantar ya. Pada awalnya perancangan fasilitas itu banyak menggunakan pendekatan kualitatif ya. Kenapa cara-cara kualitatif ini lebih banyak digunakan? Karena pendekatan kualitatif itu cukup mudah ya, dilakukan, apalagi untuk objek yang berskala besar ya. Penataannya membutuhkan banyak elemen, banyak komponen, banyak fasilitas. Itu dengan pendekatan kualitatif itu relatif lebih mudah. Kemudian yang kedua, perancangan penataan fasilitas dengan metode kualitatif itu lebih banyak digunakan untuk merancang pabrik secara keseluruhan. Jadi sudah melibatkan semua fasilitas, mulai fasilitas produksi ya, ataupun fasilitas kantor ya, dan fasilitas penunjang lainnya. Contoh fasilitas penunjang lainnya misalnya fasilitas limbah, fasilitas perawatan, fasilitas listrik ya, penunjang ya, fasilitas produksi yang terdiri dari mesin-mesin dan fasilitas kegiatan gudang misalnya. Namun kelemahannya pendekatan kualitatif itu membutuhkan pengalaman yang cukup. Artinya orang yang sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya, ini akan lebih mudah ya dalam merancang fasilitas dengan pendekatan kualitatif ini. Secara garis besar ada 3 tahapan ya dalam perancangan fasilitas dengan pendekatan kualitatif ini. Yang pertama itu menganalisis tingkat hubungan atau kedekatan ya, tingkat hubungan antar fasilitas ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan kebutuhan luas lantai. Kebutuhan luas lantai ya. Lantai maksudnya di sini adalah kebutuhan luas pada masing-masing fasilitas. Kemudian yang terakhir adalah tata letak akhir ya. Tata letak akhir. Ya. Misalnya adalah fasilitas produksi ya, fasilitas produksi. Kemudian fasilitas limbah. Kemudian fasilitas listrik ya. Nah, itu yang disebut dengan fasilitas-fasilitas. Kalau fasilitas produksi ya seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang terdiri dari berbagai macam mesin ya yang mendukung kegiatan proses produksi, terdiri dari orang, pekerja ya, dan alat bantu. Kemudian fasilitas-fasilitas ini setelah kita identifikasi ya, tahap selanjutnya adalah menyiapkan yang namanya activity relationship chart ya, atau dipendekkan dengan ARC ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah merumuskan alasan kedekatan atau kejauhan, dijauhkan. Jadi fasilitas A dengan fasilitas B didekatkan atau dijauhkan, itu dirumuskan alasannya ya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan penilaian. Kemudian selanjutnya adalah merangkum ARC menjadi worksheet ya, worksheet, kertas kerja. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan blok template. Kemudian menyusun activity relationship diagram atau ARD.
kemudian menyiapkan area template, kemudian membuat area allocating diagram atau AAD, terakhir baru final layout ya. Nah, secara skematis urutan tadi ya dapat kita buat dalam bentuk diagram ya, aliran ya. Aliran ya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, ini juga dikenal ya, dikenal dengan metode penyusunan perancangan tata letak fasilitas ini dengan nama SLP ya. SLP ya. Atau Systematical Layout Planning ya. Systematical Layout Planning yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yang dikembangkan oleh Mutter ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas setahap demi setahap urutan proses penyusunan tata letak fasilitas dengan menggunakan teknik ini, teknik kualitatif atau juga disebut dengan SLP, Systematical Layout Planning. Oke. Nah, tahap pertama tadi sudah kita bahas ya, yaitu terkait dengan mengidentifikasi aktivitas ya. Nah, ya, fasilitas-fasilitas ya. Misalnya tadi adalah fasilitas produksi ya, fasilitas produksi. Kemudian gudang misalnya. Ya, gudang. Nah, kita sudah contohkan tadi beberapa jenis fasilitas. Kemudian tadi tahap yang kedua adalah menyusun lembar ARC ya, ARC ya. Kemudian merumuskan alasan ya. Nah, kita ke tahap ketiga ini dulu ya, merumuskan alasan dijadikan dasar sebagai keterkaitan fasilitas ya. Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, karena aliran proses produksi yang berkelanjutan ya. Ya, misalnya kemarin sewaktu praktikum di semester sebelumnya ya, itu ada proses pemotongan ya. Kemudian ada proses stamping ya. Nah, proses ini didekatkan karena alirannya serial, berurutan. Kemudian yang kedua, alasan dia didekatkan karena keterkaitan pegawai. Ya. Pegawai atau pekerja antar satu departemen, satu fasilitas dengan fasilitas lain itu sama, ya, sama. Maka dia perlu didekatkan. Misalnya contoh, ya, contohnya adalah satu ruangan dengan ruang lain itu pegawainya sama, itu juga orangnya, maka ruangan itu didekatkan supaya lebih memudahkan perpindahan pegawai atau pekerja. Kemudian keterkaitan dokumen, ini sama ya, dokumen yang digunakan itu sama ya. Misalkan ketika kita membuat surat ini dari sekretaris ke pimpinan, maka ruangan pimpinan dan ruang sekretaris harus berdekatan karena dokumen itu langsung ya, langsung dekat ya. Kemudian karena aliran informasi. Terakhir, pertimbangan zat berbahaya ya, zat berbahaya, bau dan debu. Ini bukan didekatkan tapi dijauhkan ya, dijauhkan. Ya. Jadi fasilitas itu didekatkan atau dijauhkan karena faktor-faktor ini ya. Dan beberapa faktor lain yang mungkin bisa kita identifikasi. Ya. Ya. Nah, ini contoh ya. Penggunaan catatan bersama ya. Tenaga kerja yang sama, ruangan yang sama. Kontak personil yang sering dilakukan ya. Derajat kertas kerja sering dilakukan, urutan aliran kerja, kegiatan yang sama ya. Jadi ini alasan-alasan ya. Nah, kemudian dilambangkan ya. Antar fasilitas itu
ketika kita mendekatkan atau menjauhkan, kita memberi lambang. Yang A itu fasilitas mutlak didekatkan, harus, wajib ya. Yang E lambangnya itu sangat penting. I penting. O ini netral, boleh dekat, boleh jauh. Ya. U ini sangat dianjurkan untuk berjauhan. X itu sangat wajib berjauhan. Ya. Misalnya contoh ya, ruangan makan dengan kamar kecil ya, itu wajib jauh ya, karena bau ya. Atau ruangan yang penyimpanan bahan mudah terbakar dengan sumber api, itu wajib dijauhkan. Nah, biasanya ketika kita memberi lambang A, itu dia memiliki 3 alasan. Misalnya alasan 1, 2, 3. Alasan dia didekatkan. E ini 2 alasan. Misalnya alasan 4 dan 5. Misalnya. I itu ketika alasannya cuma 1. Misalnya alasan 3 saja. O ini tidak ada. U itu memiliki 1 alasan dia dijauhkan. Ya. Sedangkan X itu memiliki 3. Ya, misalnya ada alasan A, alasan 1, alasan 2, alasan 3 ya. Jadi, tapi di sini di contoh ini tidak ada alasan. Misalnya alasannya nomor 10 misalnya bau, ya. Mudah terbakar, 12 dan lain-lain, ya. Di O ini tidak ada alasan. Alasan U itu satu alasan. Kenapa dia dijauhkan? Misalnya alasan nomor 10. X misalnya nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi fasilitas ketika kita mau dekatkan, jauhkan itu kita menggunakan 6 lambang ini. A, E, I, U, A, E, I, O, U, X. Ya. Nah, ini contoh ARC ya. Activity Relationship Chart ya. Ini contoh yang umum digunakan. Ini kolom ini adalah nomor. Ini adalah nama fasilitas ya. Ini 1, ini adalah nomor. Kolom kedua ini adalah nama fasilitas ya. Ada kantor ya, office, foreman ya, conference room, receiving, part shipment, general storage ya. Nah, bagaimana cara kita membacanya, menuliskannya ya? Ya. Misal nomor 1, nomor 2, office dan foreman ya. Foreman ini boleh dikatakan mandor ya, mandor. Ruangan kantor dengan mandor. Ya, berarti kita telusuri office ya. Ya. Yang bertemu dengan foreman ya. Berarti ini kotaknya. Ya. Nah, kita berikan lambang O. Ya. O tadi adalah netral ya. Netral. Ya. Kemudian artinya boleh dekat, boleh jauh ya, tidak ada masalah. Kemudian kita kasih contoh misalnya nomor 5 dan 6. Ruangan part shipment dan general storage. Berarti ini part shipment nih. Nah, berarti pertemuannya di sini. Lambang A. A itu artinya sangat harus didekatkan. Atau terakhir kita kasih contoh misalnya yang ini. I. Nah, ini pertemuan yang mana? Nah, cara melihatnya kita lihat ke sini. Nah, berarti nomor 4 adalah receiving. Di sini nomor 2 foreman ya. Nomor 2 dan nomor 4 itu lambangnya adalah I. Jadi tidak terlalu penting-penting untuk didekatkan. Dianjurkan dekatkan, cuma tidak terlalu penting ya. Kemudian ada lambang yang nah ini U. Misalnya U yang ini. Ini kedekatannya mana? Tinggal kita telusuri. Panahnya ke sini. Berarti nomor 5. Part shipment. Kemudian ini. Nomor 1. Office. Ya, namanya U. U dijauhkan. Sebaiknya dijauhkan. Ya, jauhkan.
Jadi kantor dengan shipment, ya, parts, komponen, ya, pengiriman, ya, itu sebaiknya dijauhkan. Ini yang disebut dengan ARC. Ya. Makin banyak ruangannya, misalnya 7, 8, fasilitasnya makin banyak, itu ARC-nya makin panjang, ya. Seperti itu. Ya. Ya. Makin banyak, makin panjang dia ke sini. Ya. Oke. Nah, ini ARC. Kemudian selanjutnya tadi memindahkan ARC ke worksheet, ya, worksheet. Nah, ini yang disebut dengan worksheet, ya, worksheet. Worksheet ini adalah rekap, ya, rekap dari ARC, ya. Misalnya ini, ya. Ini nomor, ya, kolom nomor, ini fasilitas, ini tingkat hubungan. Misalnya kantor, yang hubungannya kantor yang A yang mana saja, ya. Kantor ini hubungannya, yang tingkat hubungannya A dengan apa saja. Misalnya sini ada nomornya, fasilitasnya misalnya banyak, ini misalnya 3, 4, 5, 6, 7, ya. Misalnya A ini dengan nomor 4 dan 5. Kemudian yang E dengan nomor 7 misalnya. I tidak ada. O misalnya nomor 2 dan 3. Ya. U tidak ada misalnya. Ya. X, ya. Nah, nomor 6 misalnya. Karena ini rekapnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi worksheet ini rekap yang menggambarkan hubungan antara fasilitas dan tingkat hubungan. Kemudian membuat blok template, ya, blok template, ya. Blok template ini ada beberapa cara menggambarkannya, ya. Misalnya ini, ya, jadi dibagi menjadi 7 bagi berapa nih? 7, ya. Kotak untuk A, O, X, E, U, I, ya. Nah, masing-masing kotak itu dibuatkan. Misalnya yang pertama, ini beda contohnya dengan yang tadi, ya. Misalnya gudang bahan baku. Yang A dengan yang mana saja, karena ini kosong berarti tidak ada. Jadi katanya dengan yang apapun. Nah, contoh nomor 3 ini, ya, departemen pemotongan, ya. Itu A-nya dengan nomor 4, ya. Perakitan, ya, dekatnya dengan nomor 3. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga yang pakai model lain, ya. Modelnya mungkin persegi saja. Seperti ini, ya. Ya, ada banyak model, ya. Nah, ini salah satu contoh model blok template. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan kebutuhan luas lantai dari masing-masing fasilitas. Ya. Misalnya fasilitasnya gudang bahan baku, luasnya adalah 16 kali 5 meter. Ya. Dimensi, ya, 16 kali 5 meter. Luasnya 90, 5 kali 16. Ya. Nah, kemudian kita bisa bikinkan modul. Misalnya contoh ini ukurannya 4 kali 4. Ya. Ya. Jadi kalau luasnya adalah 90, ya, modulnya 4 kali 4, ya, 16, ya, berarti kita butuh modul 5. Ibaratkan modul itu adalah misalkan kita punya ruangan, ya, ruangan, ya, ukuran ruangan ini misalnya 2 kali 2 meter, ya, di 200 cm kali 200 cm. Nah, modul itu ibarat sebuah ubin atau keramik, ya. Keramik misalnya ukurannya 25, ya. Jadi 25. Jadi untuk ruangan yang ukuran 200 kali 200 ini berapa butuh ubin? Nah, itu yang diibaratkan dengan modul, ya. Dimana satu modul di sini contohnya 4 kali 4, ya. Misalnya ini 200 kali 200 berarti modulnya butuh yang ukuran ubinnya berarti 0,25 kali 0,25. Ya.
Berarti butuh sekitar 16 ya, 16. Ini kebutuhan luas lantai. Kemudian selanjutnya adalah block layout dengan menggunakan ARD. Ya, jadi ARD yang sudah kita susun pada tahap sebelumnya itu kita acak ya, urutkan ya. Mana tadi yang harus didekatkan? Nah, ini kita dekatkan ya. Dekatkan. Nah, ini contoh ya. Misalnya 1 tadi harus dekat dengan 2 ya. Mana yang jauh itu harus dijauhkan, misalnya ini ya. Ini jauhkan dari nomor 1 misalnya. Ya, nah, ini contoh ya. Kemudian membuat area template ya. Area template ini sudah ukuran yang sebenarnya. Jadi blok yang sebelumnya yang kita susun itu kita masukkan ukuran yang sebenarnya. Sebelumnya itu belum menggunakan ukuran sebenarnya. Nah, ini pemotongan sudah dapat ya. Ukurannya gudang bahan baku sudah dapat ya. Ini adalah ukuran yang sebenarnya. Ya, sesuai yang kita identifikasi sebelumnya. Oke. Nah, ini yang bagian terakhirnya adalah membuat AAD ya. Area allocating diagram. Kita susun ulang ya. Tadi sudah kita susun ulang lebih baik ya. Nah, sudah dapat susunan akhirnya. Kira-kira seperti ini susunan akhirnya. Dan garis putus-putus ini menunjukkan aliran pergerakan bahan. Jadi dari bahan baku ke dipotong, perakitan, masuk ke produk jadi, kemudian keluar. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini bagian akhir final layout. Kita gambarkan keseluruhan ya. Keseluruhan. Ya. Jadi sudah nampak keseluruhan fasilitas yang ada di pabrik tersebut ya. Ini saya ambil dari sini ya, dari web tadi ya. Oke, baik. Ini tahapannya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba kerjakan contoh ya, contoh bagaimana menyusun layout dengan systematical layout planning. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.